Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita lagi dari tulisannya @netra sandekala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Lebur Sukma. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Derasnya air hujan dan suara gemuruh guntur yang saling bersautan tidak membuat langkah kedua suami istri itu terhenti. Mereka terus saja melangkah, bahkan tidak memperdulikan kondisi mereka yang sudah rentah. Rasa khawatir terus saja muncul di hati mereka tatkala baru saja ada sebuah pertanda yang muncul setelah puluhan tahun tidak terlihat. "Pak," panggil Marni. Akan tetapi Kusno tidak menanggapi panggilan istrinya. Matanya terus terpancang pada rumah yang memiliki banyak kenangan di dalamnya. Bagai sebuah role film yang diputar begitu cepat, ingatan demi ingatan muncul di benak laki-laki tua itu. Mengusap matanya yang perih karena genangan air mata bercampur air hujan, Kusno kembali melangkah dan buru-buru membuka pintu. Namun saat dirinya membuka pintu dan melihat ke dalam, seketika tubuhnya terhenti. "Kita terlambat, Bu," ucap Kusno yang langsung bersandar pada dinding sampai tubuhnya merosot. Dinda buru-buru meninggalkan toko tempat usahanya. Beberapa kali dia berdecak tidak sabar saat motor yang dikendarainya terjebak macet. Pikirannya terus saja tertuju pada Bu Nawang. Mengingat beberapa saat lalu wanita itu menelponnya dan meminta untuk segera pulang ke panti asuhan yang sudah menjadi tempat tinggalnya selama 20 tahun ke belakang. "Semoga tidak terjadi apa-apa," batin Dinda yang terus saja melajukan kendaraannya dengan kencang. Dia bahkan hampir tidak peduli dengan beberapa umpatan yang muncul dari pengendara lainnya. Setelah 30 menit dilaluinya dengan tergesa-gesa, kini Dinda tengah berdiri di depan bangunan yang memiliki berbagai memori di dalamnya. Mengedarkan pandangan, Dinda sedikit terhenyak. "Mobil siapa itu?" ucap Dinda keheranan saat memperhatikan mobil mewah yang tengah terparkir di sudut pekarangan panti asuhan. "Kak Dinda!" Terdengar sebuah suara teriakan. Sontak Dinda langsung menolehkan kepalanya, tersenyum lembut. Belum juga dia menjawab suara teriakan itu, kini dirinya tengah dipeluk oleh seorang anak laki-laki. "Herman," ucap Dinda sambil membalas pelukan laki-laki kecil di depannya. "Kak Dinda sudah lama tidak main ke sini," rengek Herman saat sudah melepaskan pelukannya kepada Dinda. "Maaf ya, kakak lagi banyak kerjaan, jadi belum sempat." Belum juga Dinda menyelesaikan ucapannya, beberapa bocah lainnya sudah berlari dan meneriakkan nama Dinda. Suasana menjadi riuh. Sesekali Dinda terkekeh dengan sikap anak-anak panti saat melihat dirinya. Sudah, biar Kak Dinda masuk dulu." Sontak Dinda langsung menoleh ke arah sumber suara. Perasaan kalutnya sedikit hilang ketika melihat Bu Nawang berdiri tidak jauh dari pintu depan sambil tersenyum ramah kepadanya. "Bu Nawang," ucap Dinda yang langsung saja memeluk pengasuhnya. "Ada apa, Bu?" tanya Dinda penasaran saat sudah melepas pelukannya. "Masuk, Din, biar Pak Hamdan yang menjelaskan," kata Bu Nawang sambil beranjak masuk dalam rumah. Dinda terdiam mematung, mencoba mengingat-ingat siapa Pak Hamdan yang Bu Nawang maksudkan. "Dinda, ayo," ucap Bu Nawang saat mendapati Dinda yang justru terdiam di depan pintu. Melangkahkan kakinya, mereka berjalan beriringan. Saat memasuki ruang tamu, Dinda melihat seorang laki-laki parubaya dengan perawakan tegas, tengah duduk sambil memainkan handphonenya yang ada di tangannya. "Dinda," sapa Pak Hamdan dengan senyum simpulnya. Dinda tidak menjawab. Dia masih terus mencoba mengingat siapa gerangan Pak Hamdan. "Duduk, Din," pinta Bu Nawang saat melihat Dinda yang masih saja terus melihat Pak Hamdan. Tersadar, buru-buru Dinda duduk di kursi sebelah Bu Nawang. "Perkenalkan,
"Saya Hamdan. Sudah lama sekali saya mencari kamu," kata Hamdan sambil mengulurkan tangan kanannya. "Saya Dinda, Pak," kata Dinda yang sudah meraih tangan Pak Hamdan. "Langsung saja kalau begitu. Saya sudah menceritakan semuanya kepada Bu Nawang sebelum kamu datang ke sini. Mungkin ini akan sedikit membingungkan. Sudah lama saya mencoba mencari keberadaanmu karena hanya ada satu petunjuk. Ini," ucap Pak Hamdan. Kali ini dia membuka tasnya dan menyerahkan sebuah kertas foto usang. Seketika tubuh Dinda menegang. Dia terus saja melihat foto yang kini tengah dia pegang. "Bapak siapa?" ucap Dinda kembali memandang Pak Hamdan. "Saya teman dari bapakmu, sekaligus kuasa hukum keluarga Sumaji," ucap Hamdan dengan tatapan teduh. Dinda tidak menanggapi. Dia terus saja memandang Hamdan curiga. Batinnya benar-benar bingung. Setelah sekian lama dia tidak memikirkan tentang kedua orang tuanya. Kini tiba-tiba saja hadir seorang laki-laki tidak dikenal yang mengaku sebagai teman bapaknya. Tidakkah ini semua mencurigakan? "Maaf, saya belum mengerti bagaimana bapak bisa mendapatkan barang ini," tanya Dinda datang. Baginya selama ini kedua orang tuanya sudah lama mati. Tidak ada yang berarti lagi baginya. "Sudah setahun ini saya mencoba mencari keberadaanmu. Hanya sebuah foto usang dan sedikit petunjuk yang tertulis di salah satu buku milik ibumu yang mengatakan kalau anaknya dia titipkan di salah satu panti asuhan di kota ini," jawab Hamdan tenang. Dia tahu kalau Dinda bukan orang bodoh. Nampak sekali meskipun ekspresinya lunak, tapi tatapannya penuh dengan selidik. "Jika kau mau mengetahui semuanya, datanglah besok ke tempat ini. Karena percuma saja saya jelaskan semua. Dari ekspresimu, kau tidak akan percaya kalau memang orang tuamu sudah mencoba menyelamatkan dirimu dengan menitipkan anaknya di tempat ini," ucap Hamdan sambil menyerahkan secari kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Dinda menerima kertas itu. Sejenak dia pandangi alamat yang tertera di kertas yang baru saja ia terima. Itu hanya berjarak beberapa jam dari kota tempat dirinya tinggal saat ini. Dinda menatap Bu Nawang, meminta persetujuan, namun Bu Nawang hanya diam, tidak memberikan petunjuk apapun. "Kalau begitu saya permisi dulu. Nomor handphone dan alamat rumah saya sudah saya berikan kepada Bu Nawang. Jika kamu butuh bantuan saya, jangan sungkan untuk menghubungi saya, Din," ucap Pak Hamdan sambil beranjak dari tempat duduknya. "Belum tidur kamu, Din?" sapa Bu Nawang saat mendapati Dinda tengah duduk di teras depan rumah. Menengok ke arah sumber suara, Dinda tersenyum dan menggeser tubuhnya sedikit ke samping. "Belum, Bu, belum ngantuk. Terima kasih," jawab Dinda sambil menerima secangkir teh dari Bu Nawang. "Ibu tahu pasti kamu masih kepikiran dengan kejadian tadi siang. Bahkan ibu juga kaget karena selama ini tidak ada yang mencari keberadaanmu," ucap Bu Nawang memandang ke arah depan. Ingatan bagaimana dia pertama kali menemukan Dinda masih teringat jelas di kepalanya. Bahkan kejadian itu seperti baru saja terjadi kemarin. "Kamu sudah besar ya, Din," ucap Bu Nawang yang sekarang sudah melihat ke arah Dinda. "Apa yang harus Dinda lakukan, Bu?" tanya Dinda. Sekuat apapun dia mencoba untuk menahan perasaannya. Akhirnya dia hanya seorang wanita yang rindu dengan sebuah rumah. "Lakukan apa yang memang bisa membuat perasaanmu lega, Din. Semua keputusan ada di dalam dirimu. Jika memang kau siap untuk tahu apa yang terjadi dengan keluargamu, pergilah. Tapi jika memang kau sudah melupakan masa lalumu, berhentilah," ucap Bu Nawang sambil berdiri menuju ke dalam rumah. Dinda termenung memikirkan perkataan Bu Nawang. Dulu dia selalu iri dengan teman-temannya saat mereka diantarkan ke sekolah oleh orang tua mereka. Dia selalu iri dengan teman-temannya yang selalu dicari dan dimarahi oleh orang tuanya. Tapi apa artinya semua ini sekarang? Apakah itu penting untuk Dinda? Sudah 20 tahun lebih dia berdamai dengan kehidupannya. Kenapa dia harus mencoba mencari tahu lagi keberadaan orang yang sudah membuangnya? Seketika Dinda meletakkan kepalanya di antara tangannya. Tangisnya pecah. Dadanya begitu sesak. "Dinda pamit dulu, Bu. Nanti Dinda kabari kalau sudah sampai di sana," ucap Dinda sambil memeluk Bu Nawang. "Kamu hati-hati. Kabari ibu kalau ada apa-apa,"
kata Nawang saat Dinda sudah melepas pelukannya. Kini Dinda sudah duduk di dalam mobil travel yang mengantarnya ke alamat yang diberikan oleh Pak Hamdan. Dinda tidak banyak membawa pakaian, hanya beberapa saja. Dia memang berniat hanya sehari di kota tersebut. Setelah semua selesai, dia akan kembali pulang. Pandangan Dinda selalu saja melihat keluar jendela. Sesekali air matanya meleleh, jantungnya berdebar tidak karuan. Perasaannya benar-benar kacau. Apa bapak dan ibu masih hidup? Batin Dinda penasaran. Tidak terasa 3 jam sudah perjalanan yang Dinda lalui. Saat ini Dinda tengah duduk di salah satu bangku ruang tunggu di travel agen yang baru saja ia gunakan. Sesekali dia melihat ke arah jam tangannya. Jelas sekali wajahnya terlihat cemas. Dinda. Terdengar suara laki-laki tepat di samping Dinda. Menolehkan kepalanya, ternyata itu adalah Pak Hamdan. Sudah lama nunggunya? Tanya Pak Hamdan ramah. Belum Pak, kita langsung pergi. Tanya Dinda yang sudah penasaran dengan tempat yang akan mereka tuju. Mari, tempatnya tidak jauh dari sini, paling cuma setengah jam. Ajak Pak Hamdan menuju mobil sedan hitam miliknya. Bagaimana kabar kamu, Din? Bapak tidak menyangka bisa bertemu denganmu akhirnya. Tanya Pak Hamdan saat mereka sudah berada di dalam mobil. Baik Pak, ucap Dinda secukupnya. Dia masih menaruh curiga pada orang yang tengah duduk di sampingnya. Bahkan di tasnya juga sudah dia siapkan pisau lipat dan juga semprotan merica jika memang laki-laki ini tengah berniat buruk kepadanya. Pasti berat untukmu. Aku sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Keluarga dari bapakmu yang menyebabkan semua ini terjadi, kata Pak Hamdan. Dinda tidak menjawab. Dia masih terus saja melihat Pak Hamdan, menunggu kelanjutan cerita tentang kehidupannya yang masih menjadi misteri. Keluarga dari bapak, jawab Dinda saat Pak Hamdan tidak melanjutkan perkataannya. Keluarga Sumakji terkenal sebagai salah satu keluarga terpandang di kota ini. Semua berawal dari situ, jawab Pak Hamdan. Apa bapak dan ibu masih hidup? Tanya Dinda setelah sekian lama menahan pertanyaan yang terus saja mengganggu di batinnya. Pak Hamdan diam. Dia terus saja terfokus pada jalan. Sebentar lagi kamu akan tahu, ucap Pak Hamdan yang mulai melambatkan mobilnya dan masuk ke sebuah jalan perkampungan. Nah, kita sudah sampai. Mari Din, ucap Pak Hamdan setelah memarkirkan mobilnya. Dinda menghela nafas. Kemudian membuka pintu mobil dengan perlahan. Kini ia tengah berdiri di sebuah pekarangan rumah yang cukup luas. Pandangannya terfokus dengan bangunan model lama dengan gabungan joglo dan gaya kolonial yang khas. Rumah siapa ini Pak? Tanya Dinda yang masih saja memandangi bangunan yang ada di hadapannya. Rumah peninggalan kakekmu, kata Pak Hamdan sambil melangkahkan kakinya menuju ke arah teras rumah. Assalamualaikum Mbok, salam Pak Hamdan sambil mengetuk-ngetuk daun pintu. Butuh beberapa saat bagi Hamdan untuk terus mengetuk dan memberi salam, hingga muncul satu wanita yang sudah cukup berumur dari dalam rumah. Waalaikumsalam, Pak Hamdan, mari Pak, ucapnya yang langsung membuka pintu rumah itu lebar-lebar. Dinda memandangi setiap jengkal ruang. Tidak ada yang aneh baginya, semua nampak normal. Selayaknya ruang tamu pada umumnya. Hanya ada sebuah lukisan besar yang tergantung di salah satu dinding ruang tersebut. Itu kakek dan nenekmu, ucap Pak Hamdan saat melihat Dinda terus saja memandangi lukisan besar yang ada di hadapannya. Saya masih tidak mengerti Pak, kenapa Bapak membawa saya ke tempat ini, ucap Dinda saat sudah duduk di salah satu kursi kayu dengan punggungan busa yang nyaman. Sebentar, ucap Hamdan sambil berdiri masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dinda seorang sendirian. Sekali lagi pandangan Dinda tertuju pada lukisan besar yang tergantung di dinding depannya. Kalau memang benar kedua orang itu adalah kakek dan neneknya, maka mereka adalah pasangan yang serasi. Si laki-laki memiliki perawakan tinggi, gagah, menggunakan baju beskap Jawa serta belangkon yang membuatnya terlihat tampan. Serta yang wanita terlihat ayu dan berwibawa dengan menggunakan baju kebaya berwarna putih. Silakan Non, diminum dulu, ucap Bu Marni
sambil menaruh 2 cangkir teh di depannya. Dinda hanya tersenyum dan berterima kasih kepada Mbok Marni. Cukup lama Dinda menunggu Pak Hamdan. Entah apa yang sedang dilakukan oleh laki-laki itu sampai 15 menit berselang, namun tetap belum kembali dari dalam rumah. Merasa bosan, akhirnya Dinda beranjak keluar. Dilihatnya lebih seksama suasana rumah milik kakeknya. Sesekali dia menghirup nafas dalam-dalam. Rumah ini begitu tenang dengan beberapa pohon yang rindang serta taman-taman kecil di sekeliling pekarangan. Berbeda sekali dengan kehidupan Dinda selama ini saat masih berada di panti asuhan yang tidak pernah sepi. Hingga matanya menangkap sesuatu. Ada seorang wanita yang tengah duduk di ayunan yang terbuat dari ban bekas. Lama Dinda mengamati wanita itu. Meski terlihat cantik, namun entah kenapa perasaan Dinda sedikit terganggu dengan kehadirannya. "Sini, Din," terdengar suara Pak Hamdan dari arah belakang Dinda. Dinda melihat Pak Hamdan membawa beberapa buku dan dokumen. Dinda mengambil satu buku bersimbol kulit. Bibirnya tersenyum tatkala melihat foto dirinya yang tengah bermain di pekarangan panti asuhan. "Ibumu tidak pernah sekalipun meninggalkanmu," ucap Hamdan yang kini mulai menyalakan sebatang rokok sambil terus mengamati Dinda. "Sekarang di mana ayah dan ibu?" tanya Dinda setelah selesai menutup album foto yang barusan dilihatnya. Hamdan terdiam, seolah dia sedang menguatkan dirinya. "Ajeng sudah meninggal beberapa tahun lalu," ucap Hamdan. Mendengar itu Dinda hanya tersenyum kecut. Sedari kemarin dia memang sudah berusaha untuk tidak terlalu banyak berharap. "Ada yang ingin saya tunjukkan sama kamu, Din," kata Pak Hamdan yang langsung berdiri. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah. Kini Dinda tahu kalau keluarganya memang berasal dari orang kaya. "Kita mau kemana, Pak?" ucap Dinda yang masih terus mengikuti Hamdan. Tidak ada jawaban. Hamdan terus saja melangkah hingga dia berhenti di depan pintu kayu. Kemudian dia membuka pintu itu dengan perlahan. Ternyata itu adalah kamar tidur yang cukup luas, dengan lemari besar serta meja rias yang bisa menampung banyak barang. "Mari, masuk, Din," ucap Hamdan. Dinda bergeming. Dia tetap berdiri di luar pintu. Ada alasan kuat untuk tidak mengikuti laki-laki yang ada di depannya. "Tidak perlu takut, lihatlah," ucap Hamdan, yang saat ini melihat Dinda masih saja berdiri di luar pintu. Dinda melangkah masuk. Pandangannya masih terus menatap Hamdan lekat-lekat yang kini sudah menatap ke arah tempat tidur. "Ahmad, bapakmu," ucap Hamdan. Dek, jantung Dinda terasa berhenti. Pandangannya yang selalu menatap Hamdan kini berubah menoleh ke arah ranjang yang ada di ujung ruangan. Dinda terpaku. Dia terus saja melihat laki-laki yang tengah berbaring di atas tempat tidur besar itu. Dinda bergerak perlahan. Matanya dengan jelas bisa melihat sosok ayahnya yang sudah membuangnya ke panti asuhan. "Apa yang terjadi dengan ayah?" ucap Dinda penasaran. Setelah kematian Ajeng, tiba-tiba saja kondisi Ahmad memburuk. Badannya tidak bisa digerakkan. Dia hanya bisa berbicara. Bahkan untuk makan dan buang hajat, dia mesti harus dibantu oleh Mbok Marni dan Pak Kusno. Semua sudah dilakukan, dari medis hingga orang pintar. Tapi sayang, tidak ada perubahan sama sekali, ucap Hamdan yang kini sudah berjalan menuju sisi ranjang. "Mungkin ini karma, karena mereka sudah membuangku ke panti asuhan," ucap Dinda. Batinnya masih terasa sakit dengan perlakuan orang tuanya, tapi dia juga tidak tega melihat kondisi ayahnya seperti ini. Hamdan terus melihat ke arah Dinda. "Saya tahu kamu sakit hati dengan perlakuan orang tuamu. Saya sendiri juga tidak tahu secara pasti alasan kenapa mereka sampai menaruhmu di panti asuhan itu. Tapi jika memang kau mau mengetahui alasan dibalik semua ini, rawatlah bapakmu itu," ucap Hamdan lantang. Dinda tidak habis pikir dengan kalimat yang diucapkan oleh Pak Hamdan. Bagaimana mungkin dia bisa meminta Dinda untuk merawat bapaknya, sementara mereka sendiri sudah tega membuang Dinda ke panti asuhan. "Itu semua terserah kamu. Tugas saya hanya mencarimu dan mengantarkanmu ke sini. Kalau memang kau tidak mau, saya tidak akan memaksa. Semua surat pemindahan warisan akan segera saya selesaikan," kata Hamdan seolah mengetahui apa yang sedang Dinda pikirkan.
Setelah memikirkan semuanya dan meminta saran dari Bu Nawang, akhirnya Dinda setuju untuk sementara tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Baik Pak, untuk sementara saya akan tinggal di sini. Tapi jangan berharap saya bisa membuat orang itu bisa bangun dari tempat tidurnya, ucap Dinda. Hamdan tersenyum. Tidak masalah. Sebentar saya panggilkan Bu Marni dan Pak Kusno, ucap Hamdan yang langsung saja berdiri dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat Dinda termenung, memikirkan kembali semoga keputusannya tidak salah kali ini. Din, ini Pak Kusno dan Bu Marni, orang yang selama ini menjaga bapakmu dan rumah ini, ucap Pak Hamdan yang kini tengah berdiri bersama dua orang, laki-laki dan perempuan yang sudah berumur. Astaga, ini non Dinda toh. Lihat Pak, anaknya Bu Ajeng sudah besar, ucap Bu Marni sambil berjalan menuju Dinda untuk menyalaminya. Sedang Pak Kusno hanya tersenyum dan mengangguk. Kami tinggal di belakang rumah non. Kalau ada apa-apa bisa langsung panggil saya, ucap Pak Kusno ramah. Bu, siapin kamar buat Dinda ya. Kamar yang sudah disiapkan sama Ajeng, ucap Hamdan. Mengangguk, Mbok Marni langsung berjalan menuju ke dalam rumah. Ya sudah, saya pulang dulu Din. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk langsung menghubungi saya, ucap Pak Hamdan yang langsung menyalami Dinda dan Pak Kusno. Seolah seperti sudah diatur, Dinda kini tengah berdiri di dalam kamarnya. Sesekali dia mengedarkan pandangan, mencoba untuk beradaptasi. Pikirannya masih kalut dengan kejadian yang serba tiba-tiba seperti ini. Melangkah, Dinda mencoba untuk membuka jendela kamarnya. Dia terus saja mengedarkan pandangan, entah apa yang sedang Dinda cari, hingga matanya kembali menangkap seseorang, perempuan, tengah berdiri, tidak jauh dari ayunan yang ada di bawah pohon mangga. Sedikit rasa penasaran muncul di dalam diri Dinda. Siapa wanita itu? Tak tak tak. Non Dinda. Terdengar suara Mbok Marni dan ketukan pintu. Sontak Dinda langsung memalingkan kepalanya ke arah pintu kamarnya. Kemudian saat dia berpaling lagi melihat keluar, sosok wanita itu sudah menghilang. Tak tak tak. Non Dinda. Iya Mbok, masuk aja, ucap Dinda yang langsung berjalan ke arah pintu kamar. Non, makan dulu sudah Mbok siapkan. Tidak mau menolak karena memang perutnya sudah lapar, Dinda langsung berjalan menuju ruang makan. Temenin saya makan ya Mbok. Pak Kusno kemana? Ucap Dinda saat sudah duduk di ruang makan yang lumayan besar itu. Bapak masih ngurusin taman di belakang non, ucap Mbok Marni yang masih berdiri di samping Dinda. Mbok, ngapain? Sini duduk dan panggil saya Dinda. Gak perlu ada embel-embel non. Saya tidak nyaman, ucap Dinda yang menarik kursi di sebelahnya. Tidak berani menolak, Mbok Marni langsung duduk di samping Dinda. Habis makan, temani saya di belakang ya Mbok. Saya pengen tahu apa yang terjadi dengan keluarga ini, ucap Dinda. Seketika raut wajah Mbok Marni berubah. Tidak ada anggukan, bahkan justru malah terlihat sedikit ketakutan. Kenapa Mbok? Ucap Dinda. Gak apa-apa non, ucap Mbok Marni. Mbok, sudah saya bilang panggil Dinda, gak perlu pakai embel-embel non, ucap Dinda yang mulai jengah. Jadi ayah tiba-tiba saja tidak bisa bergerak, ucap Dinda keheranan saat mendengar cerita Mbok Marni mengenai kondisi bapaknya. Iya Din, setelah kematian Bu Ajeng, tiba-tiba saja semua menjadi aneh. Bahkan Pak Sukmaji yang biasa keras tiba-tiba saja menjadi pendiam, kata Mbok Marni. Jadi kakek dan nenek meninggal setahun setelah kematian ibu? Tanya Dinda. Dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang diceritakan Mbok Marni. Dinda tahu betul ada bagian-bagian yang memang sengaja tidak disampaikan olehnya. Iya, setahun setelah kematian Bu Ajeng, bapak dan ibu kecelakaan. Mereka yang ada di dalam mobil semua tidak tertolong, ujar Mbok Marni yang mulai merasa tidak nyaman. Saya masih sakit hati dengan perlakuan keluarga ini Mbok. Saya pikir mereka dulu orang yang tidak punya, sampai menaruh anaknya ke panti asuhan. Tapi saat saya melihat keadaan rumah ini, justru saya malah merasa sudah dibuang dengan sengaja, ucap Dinda dengan tatapan anar. Tidak ada obrolan setelahnya. Mbok Marni memilih untuk tidak menanggapi perkataan Dinda. Dia hanya meminta maaf karena memang tidak tahu alasan dibalik masalah
yang terjadi di keluarga Sukmaji. Sore itu akhirnya Dinda hanya berkeliling rumah. Sesekali dia menengok ke kamar bapaknya, berharap laki-laki itu sudah bangun. Tapi sepertinya percuma, karena saat Dinda mencoba memanggil bapaknya, sama sekali tidak ada sautan yang muncul. Malam mulai menjelang. Entah kenapa Dinda tidak bisa tertidur dengan lelap. Ada saja pikiran yang masuk ke dalam kepalanya. Suasana terlihat sangat sepi dan tenang. Apalagi dengan rumah sebesar ini yang hanya dihuni oleh dia dan bapaknya. Sedang Mbok Marni dan Pak Kusno tinggal di pavilion belakang. Dinda beranjak. Percuma saja dia mencoba untuk tidur, matanya masih menyalang. Pikiran tentang kedua orang tuanya masih terus silih berganti masuk ke dalam kepalanya. Astaga, ucap Dinda yang sudah duduk menyandarkan tubuhnya. Sejenak dia berniat untuk membuat minuman hangat, berharap bisa segera membuat kantuknya datang. Perlahan Dinda bangkit berjalan menuju ke arah dapur. Hingga saat melewati kamar tidur bapaknya, sayup-sayup Dinda mendengar ada orang yang tengah berbicara di dalam. Seketika Dinda terdiam, berpikir apa bapaknya sudah bangun. Dia mencoba mendekat. Jelas sekali ada suara-suara di dalam kamar bapaknya. Dinda mulai mencoba mengetuk pintu kamar bapaknya. Tak tak tak. Ya, ayah, ucap Dinda sambil masih terus mencoba mengetuk pintu kamar. Karena tidak ada jawaban, nekat Dinda membuka pintu itu. Namun saat melihat ke dalam, suasana nampak sepi. Bapaknya masih tertidur di atas kasur. Mengerutkan dahinya, Dinda melangkah masuk ke dalam. Memandangi bapaknya dengan seksama, tapi kondisinya masih tetap sama seperti saat pertama kali Dinda melihatnya. Mungkin salah dengar, ucap Dinda yang langsung kembali berjalan keluar. Dinda sudah kembali ke dalam kamar, secangkir teh hangat sudah ada di tangannya. Melihat jam ternyata sudah hampir setengah malam. Merasa tidak ada sesuatu yang harus dilakukan, Dinda berjalan ke arah kasur, berniat untuk tidur. Namun sekali lagi pendengarannya menangkap sesuatu. Dinda terdiam, sayup-sayup dia mendengar ada suara, seperti suara seorang dalang yang sedang memainkan wayangnya. Dinda bangkit, mencoba untuk mendengarkan lebih jelas. Dia benar-benar penasaran sekarang. Apa itu suara radio dari arah pavilion belakang rumah? Ucap Dinda. Kembali Dinda beranjak. Ketika membuka pintu kamarnya, suara dalang itu semakin terdengar jelas. Terdiam mencoba mengikuti arah suara, Dinda mulai kebingungan. Jelas suara itu berada dari arah kamar bapaknya. Buru-buru Dinda berjalan menuju ke arah kamar bapaknya. Dia mencoba menempelkan telinganya di daun pintu. Benar saja suara itu berasal dari dalam kamar. Tanpa mengetuk, kali ini Dinda langsung membuka pintu kamar itu. Namun seketika semua menjadi senyap. Tidak ada suara apapun. Bahkan kondisi bapaknya masih tetap sama. Hanya saja Dinda melihat gorden jendela yang sudah terbuka lebar. Apa ada orang yang masuk? Batin Dinda yang langsung saja melangkah ke arah jendela. Hingga saat dia mencoba menutup kembali gorden jendela, kembali matanya menangkap sosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di ayunan di bawah pohon mangga. Duh, Cahayu, kenapa pulang? Pergi nak, pergi. Sontak Dinda langsung menoleh ke arah bapaknya. Kini laki-laki itu tengah berbicara, matanya masih tertutup. Entah kenapa suasana rumah menjadi jauh lebih menyeramkan. Seketika tubuh Dinda merinding hebat. Ya, ayah, panggil Dinda saat sudah mendekat ke arah bapaknya. Tidak ada jawaban. Laki-laki itu tetap saja bergeming. Dak. Sontak Dinda langsung menoleh ke arah sumber suara. Jelas sekali telinganya menangkap ada benda yang jatuh. Buru-buru Dinda merapikan selimut yang dikenakan bapaknya dan berjalan keluar kamar. Gelap, semua nampak tenang dan sunyi. Bahkan saat Dinda mencari sumber kegaduhan, dia tidak mendapati apapun yang janggal. Semua barang masih tersusun rapi di tempatnya. Menghela nafas, Dinda berniat kembali ke kamarnya. Dia berpikir mungkin karena terlalu lelah dan banyak pikiran yang membuat seluruh inderanya mengalami halusinasi. Pagi sudah tiba. Suara kokok ayam yang saling bersautan membuat Dinda terbangun. Matanya menatap ke atas. Pikirannya kembali melayang ketika kesadaran muncul di mana Dinda berada saat ini.
Seharusnya dia merasa benci dengan bapaknya, dengan keluarga Sukmaji. Tapi kenapa ada dorongan untuk tetap berada di sini? Seolah rumah ini memberikan daya tarik yang kuat untuk tetap tinggal, untuk mengerti dan mencari tahu. Sekali lagi rasa penasaran Dinda membuncah. Dia ingin mencari tahu segala bentuk misteri tentang kehidupannya, masa lalunya. "Pagi, Mbok," sapa Dinda saat mendapati Mbok Marni yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. "Pagi, Non," ujar Mbok Marni. Dinda mendecakkan lidahnya. "Kan sudah saya bilang, Mbok, panggil saya dengan nama saja, tanpa embel-embel Non," ucap Dinda sebal. Berjalan dia, Dinda langsung mencoba untuk membantu Mbok Marni. "Sudah, biar Mbok saja. Dinda tunggu di meja. Mbok bikinin teh atau kopi," ucap Mbok Marni yang melihat Dinda sudah memakai celemek dan mencari bahan-bahan di kulkas. "Gak apa-apa, Mbok. Di panti saya sudah biasa seperti ini. Justru malah aneh kalau cuma liatin Mbok Marni masak," ujar Dinda yang tidak mengindahkan permintaan Mbok Marni. Sejenak Mbok Marni melihat ke arah Dinda. Matanya berkaca-kaca hingga saat Dinda menyadari dirinya tengah ditatap dan memalingkan kepalanya ke arah Mbok Marni. Buru-buru wanita tua itu menunduk berpura-pura sedang melakukan sesuatu. "Saya pengen tahu seperti apa keluarga ini, Mbok," ucap Dinda. "Mbok udah lama kan kerja di sini?" "Sudah, Din. Semenjak Pak Ahmad masih kecil, Simbok sudah ikut bapak. Kakek kamu," jawab Simbok. Belum sempat Dinda bertanya lebih, tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang terbuka. Menoleh, ternyata Pak Kusno yang baru saja masuk dari arah taman belakang. "Non, kok malah bantuin Simbok masak?" ucap Pak Kusno heran saat melihat Dinda tengah sibuk di depan kompor. "Mbok, tolong kasih tahu Pak Kusno kalau manggil saya itu gimana?" kata Dinda sambil memonyongkan bibirnya. Dia benar-benar risih dengan panggilan yang diucapkan oleh Mbok Marni dan Pak Kusno. Melihat itu Mbok Marni tersenyum dan segera memberitahu suaminya. "Wah, saya tidak berani. Kalau bapak tahu bisa dimarahin saya," ujar Pak Kusno. Entah itu adalah nada bercandaan atau sebuah keseriusan, Dinda tidak peduli. Dinda membalikan badannya. Tatapannya lurus ke arah Pak Kusno yang justru malah terlihat menunduk. Bahkan raut muka Mbok Marni juga terlihat khawatir jika Dinda meledak marah. Walau dia belum tahu sifat Dinda, tapi rasa khawatir itu tiba-tiba saja muncul di dalam batinnya. "Kalau ayah saya sudah bangun dan dia marah-marah karena anaknya tidak ingin dispesialkan, bilang sama saya," ucap Dinda lantang. Pak Kusno tertegun. Sepersekian detik dia melihat bayangan Sukmaji di mata Dinda. Tidak mau membuat keributan, Pak Kusno segera meminta izin untuk mengecek kondisi Ahmad. "Emang dia tidak pernah bangun ya, Mbok?" tanya Dinda yang sudah tidak bisa menahan diri. Mbok Marni bingung saat Dinda mengatakan dia. "Ya, maksud Dinda," kata Dinda yang langsung paham dengan kebingungan Mbok Marni. "Bangun kok, Din. Cuma di waktu-waktu tertentu bapak bisa tertidur lama. Bahkan dulu pernah bapak nggak bangun selama seminggu. Sampai Pak Hamdan mesti kasih infus ke bapak," jawab Mbok Marni. Dinda hanya mengangguk-angguk. Sejenak dia ingin menceritakan apa yang dialaminya saat bapaknya mengucapkan kalimat yang menurut Dinda sedikit aneh dan juga wanita dengan baju putih yang sudah dia lihat 3 kali dalam sehari. Namun dia urungkan, tidak mau terlalu gegabah, toh dia juga belum terlalu kenal dengan Mbok Marni dan juga Pak Kusno. "Dan bapak sudah bangun," ucap Pak Kusno saat masuk ke dapur. Badan Dinda seketika menegang. Ada perasaan ingin segera menemui bapaknya, tapi juga dia ingin segera pergi dari tempat ini. Perasaannya benar-benar tidak menentu. "Pak Kusno sudah memberitahu ayah kalau Dinda sudah di sini?" tanya Dinda. "Belum, Din. Bapak masih belum tahu," jawab Pak Kusno sambil menggelengkan kepalanya. "Biar nanti saya saja yang bilang langsung. Boleh saya minta tolong?" tanya Dinda sekali lagi. Pak Kusno hanya mengangguk. Buru-buru Dinda beranjak pergi ke kamarnya. "Tolong belikan saya rokok ya, Pak," ujar Dinda sambil menyerahkan selembar uang kepada Pak Kusno dan kembali duduk di ruang makan yang mendapat tatapan dan mulut melongo dari Mbok Marni dan Pak Kusno. Mereka tidak tahu kalau Dinda seorang perokok. Sudah beberapa waktu Dinda duduk termenung.
Sudah beberapa batang rokok pula dia hisap. Sebenarnya dia bukan seorang perokok, tapi Dinda ingat dengan perkataan laki-laki itu. Kalau Mas lagi pusing, banyak pikiran, ya larinya ke rokok, kenangnya. Seketika Dinda merasa rindu dengan laki-laki konyol yang menyebalkan itu. Din, sapa Pak Kusno takut-takut. Dinda menolehkan kepalanya. Sini Pak, duduk sama saya, ujar Dinda. Saya nggak tahu kalau Dinda perokok, kata Pak Kusno. Mendengar itu justru Dinda tersenyum dan menggeser bungkusan rokok dan korek api ke arah Pak Kusno. Bapak ngerokok kan? Kata Dinda yang kembali menoleh ke arah taman mawar di depannya. Sungkan menolak, akhirnya Pak Kusno mengambil satu batang dan membakarnya. Lama mereka terdiam, terbenam dalam pikiran masing-masing. Pak Kusno suka wayangan? Tanya Dinda. Suka Din. Dulu Pak Sukmaji sering mengajak saya pergi lihat wayangan. Oh, pantes. Semalam saya dengar suara wayangan, kata Dinda. Sejenak Pak Kusno terkesiap, tubuhnya seperti menegang. Semalam? Tanya Pak Kusno terbata. Iya, saya pikir ada acara wayangan di sekitar sini, soalnya suaranya jelas banget, ujar Dinda. Pak Kusno sama sekali tidak menjawab. Raut wajahnya terlihat tegang. Kenapa Pak? Tanya Dinda yang heran melihat reaksi Pak Kusno. Nggak apa-apa Din. Iya semalam ada acara wayangan di kampung. Kedengaran ya sampai rumah? Tanya Pak Kusno. Dinda tersenyum. Dia tahu persis Pak Kusno sedang berbohong. Jelas sekali kemarin suara dalang wayangan itu berasal dari dalam kamar bapaknya. Saya mau ketemu ayah Pak, ucap Dinda sambil beranjak meninggalkan Pak Kusno yang masih terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Sarapan buat ayah Mbok? Tanya Dinda saat melihat Mbok Marni tengah memegangi nampan yang berisikan makanan. Iya Din, buat bapak, barusan minta dibawain makanan. Ayah nggak ada penyakit jantung kan? Kembali Dinda bertanya. Mbok Marni hanya menggelengkan kepalanya, menjawab pertanyaan Dinda. Biar saya saja yang bawa, kata Dinda yang langsung saja mengambil nampan dari tangan Mbok Marni. Jantung Dinda berdebar keras, bahkan rasanya telinganya juga mendengar detak jantungnya sendiri. Dinda tengah berhenti di depan pintu kamar bapaknya. Menghela nafas, sejurus kemudian Dinda mengetuk pintu kayu yang ada di depannya. Iya Mbok, masuk. Seketika jantung Dinda berdesir. Untuk pertama kalinya dia mendengar suara bapaknya secara sadar. Perlahan Dinda mendorong pintu kayu dan segera masuk ke dalam kamar. Kini dia bisa melihat dengan jelas Ahmad Sukmaji tengah duduk bersandar di atas kasurnya. Mata Dinda memanas, ingin rasanya menghambur ke dalam pelukan orang yang sudah membuangnya. Ajeng, ucap Ahmad saat melihat Dinda tengah berjalan mendekat ke arahnya. Bukan, kamu bukan Ajeng. Mbak Marni, teriak Ahmad lantang. Tidak merasa terganggu dengan teriakan bapaknya, Dinda terus saja melangkah dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Dinda mendengar suara langkah kaki tergopoh-gopoh memasuki kamar bapaknya. Dinda tahu langkah kaki itu milik Mbok Marni dan Pak Kusno. Mbok, siapa dia? Ucap Ahmad sambil menunjuk Dinda menggunakan dagunya. Dinda tersenyum. Terus saja dia melihat laki-laki yang memiliki rahang tegas dan juga tatapan yang tajam. Kenapa Mbok Marni bawa masuk orang sembarangan? Bentak Ahmad. Mbok Marni tidak menjawab. Matanya sesekali mengarah ke Dinda, mencoba untuk berinteraksi dengannya. Namun tatapan Dinda masih terus tertuju pada bapaknya. Saya mau bicara berdua Mbok, ucap Dinda tegas tanpa menoleh ke arah Mbok Marni yang masih diam mematung. Tidak berani menolak, Mbok Marni hanya mengiyakan dan segera menutup pintu kamar. Ahmad kebingungan. Belum pernah sekalipun Marni membantah ucapannya. Siapa kamu? Ucap Ahmad. Sebentar, kata Dinda yang langsung menaruh nampan di meja dan segera beranjak keluar ruangan. Beberapa saat kemudian Dinda kembali ke kamar bapaknya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menaruh 2 foto usang di pangkuan Ahmad. Maaf, saya lupa, ucap Dinda mengambil foto itu dan memperlihatkan kepada Ahmad. Dia lupa kalau bapaknya tidak bisa menggerakkan tangannya. Kamu tahu, ini siapa?
ucap Dinda saat menunjukkan foto saat dirinya masih bayi. Tidak menjawab, justru Ahmad terlihat sendu dan air matanya mulai berlinang. Dari mana kamu mendapatkan foto ini? Tanya Ahmad parau. Satu dari panti asuhan, satu dari Pak Hamdan, kata Dinda datar. Seketika Ahmad menolehkan kepalanya. Tidak, Ajeng selalu bilang kalau anakku sudah mati, ujar Ahmad yang mulai terlihat kebingungan. Kalau begitu, tanyakan pada istrimu, kenapa dia sampai tega membuang anaknya di panti asuhan, ucap Dinda dengan nafas memburu. Amarahnya mulai bangkit. Dinda, kata Ahmad lirik. Suasana hening, bahkan Dinda tidak menjawab panggilan bapaknya. Brak! Tiba-tiba saja jendela kayu terbuka dengan keras. Angin mulai masuk ke dalam kamar. Sontak mereka berdua memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Sepintas mereka melihat seseorang perempuan tengah berjalan melewati kamar tidur bapaknya. Pergi, Nduk. Kamu tidak boleh ada di sini, ucap Ahmad panik masih memandangi jendela kamarnya. Sedang Dinda yang masih shock dengan apa yang dia lihat langsung berpaling ke arah Ahmad. Dia benar-benar tidak menyangka kalau bapaknya sebegitu tidak menginginkan dirinya. Tapi Dinda bergeming. Dia masih saja menatap Ahmad. Kenapa aku tidak begitu kau inginkan? Rasa sakit di hati Dinda bertambah berkali-kali lipat saat mengucapkan kalimat itu. Air matanya menetes, darahnya berdesir, emosinya memuncak, sedang Ahmad terus saja menggelengkan kepalanya. Jawab, bentak Dinda keras. 20 tahun. 20 tahun saya tersiksa. 20 tahun tidak ada seorang pun yang mencari saya. Kenapa kalian begitu jahat? Jerit Dinda. Ahmad terdiam, dia terus saja menggelengkan kepalanya. Dinda menghenyakan tubuhnya ke punggungan kursi. Nafasnya tersegal-segal, bercampur dengan isakan tangis. Baik, saya akan pergi, ucap Dinda berdiri sambil mengusap air matanya. Tunggu, ayah mau bicara sama Hamdan. Dinda berhenti melangkah. Tenangkan dirimu, setelah ayah bicara dengan Hamdan, ayah ingin bicara dengan anak ayah, ucap Ahmad. Dinda menatap lekat-lekat mata bapaknya. Tidak menjawab, Dinda hanya mengangguk dan berjalan keluar kamar. Berjalan ke arah dapur, Dinda mendapati Pak Kusno dan Mbok Marni tengah duduk dengan raut wajah khawatir. Dia minta untuk bicara dengan Pak Hamdan, ucap Dinda yang langsung saja lanjut berjalan ke arah taman belakang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.